Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang rencana dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang ingin ajak bicara pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terkait pemanggilan 5 pemain Persija Jakarta yakni Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Rizky Ridho, Raihan Hanan, dan juga Doni Tri Pamungkas ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 yang akan berlangsung di Dubai. Rencananya dalam waktu dekat ini atau dalam waktu 1 atau 2 hari, skuad Garuda U23 akan berangkat ke Dubai dan juga di sana nanti akan ada pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia U23 sebelum nanti mereka berjuang di Piala Asia U23 mulai tanggal 15 April yang pertandingan pertamanya lawan tim tuan rumah Qatar. Nah, itulah intro yang cukup panjang saya jelaskan kepada teman-teman agar teman-teman paham bahwa 5 pemain Persija ini memang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk menjadi bagian dari skuad Garuda U23 yang ditargetkan oleh PSSI agar bisa lolos dari fase grup. Yang sama-sama kita tahu di grup tersebut ada tim tuan rumah Qatar, ada Australia, dan juga ada Yordania. Artinya memang tidak akan mudah bagi Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Maka itu yang paling penting, semua klub bisa melepas pemain mereka yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dan bagi saya teman-teman, ini adalah kabar yang sangat baik bahwa Thomas Doll ingin bicara dengan Shin Tae-yong atau mungkin diskusi agar 5 pemain Persija ini nanti berangkat ke Dubai mungkin 4 atau 5 hari setelah para pemain lainnya menjalani pemusatan latihan. Karena memang Persija Jakarta seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa sekarang ini berada di zona papan tengah, walaupun secara matematis mereka punya peluang untuk masih bisa lolos ke Championship Series, tapi untuk bisa lolos ke Championship Series mereka harus bisa menang di semua sisa pertandingan mereka. Dan seperti malam hari ini mereka akan lawan Bali United, kemudian nanti pada tanggal 4 April mereka akan lawan Persis Solo. Ini 2 pertandingan yang penting bagi Persija Jakarta. Jika mereka bisa menang di 2 pertandingan ini, maka tentu peluang mereka akan terbuka sangat lebar. Maka itu yang diinginkan oleh Thomas Doll jika saya tidak salah, dan yang saya baca dari pemberitaan di media digital dan juga di akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia, bahwa Thomas Doll ingin agar para pemain yang dipanggil ini bisa membela Persija Jakarta sampai pertandingan lawan Persis Solo. Kalau menurut saya, ya itu memang adalah pemikiran yang cukup logis dari Thomas Doll, karena jika Persija melepas 5 pemain ini, let's say besok setelah pertandingan lawan Bali United, maka nanti untuk pertandingan lawan Persis Solo, Persija akan krisis pemain. Mungkin hanya akan ada 3 atau 4 pemain di bangku cadangan. Karena seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman bahwa Persija Jakarta memang mengandalkan banyak sekali pemain muda. Dan tentu ini adalah sinyal yang positif dari Thomas Doll bahwa dia ingin berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Karena kita tahu sebelumnya, kalau nggak salah tuh tahun lalu ya, saya lupa persisnya tahun lalu itu bulan keberapa ya. Kan kita tahu ada ya perseteruan lah, seperti itulah ya kira-kira ya antara Thomas Doll dengan Shin Tae-yong. Walaupun ya nggak ada balasan dari Shin Tae-yong, tapi kan memang Thomas Doll yang mengatakan bahwa ya seharusnya Shin Tae-yong juga paham ya bahwa Persija Jakarta membutuhkan pemain-pemainnya. Dan tentu dalam hal tersebut sebetulnya Thomas Doll ingin agar Shin Tae-yong berkomunikasi dengan Persija Jakarta dan juga agar bisa membuat sebuah rencana yang lebih matang lagi agar memang ada win-win solution. Tapi kali ini kan kita lihat kan auranya lebih positif kan. Ya karena memang sebetulnya juga Thomas Doll bukan pelatih yang nggak paham bahwa ya sebuah timnas itu memang membutuhkan pemain-pemain pilar mereka ya untuk bisa berlaga di sebuah turnamen apalagi di level Asia. Walaupun Piala Asia U23 ini kan tidak termasuk dalam kalender FIFA. Jadi artinya memang sekarang pelatih-pelatih Liga 1 juga sudah mulai paham dengan perkembangan dari timnas Indonesia. Jadi mereka juga ya istilahnya ikhlas untuk memberikan pemain-pemain mereka padahal kompetisi masih berjalan. Nah, hal-hal seperti inilah yang dilakukan oleh Thomas Doll yang juga saya harapkan nanti bisa dilakukan oleh pelatih-pelatih Liga 1 lainnya, walaupun kita tahu kan nggak banyak yang keberatan kan. Ya, lebih banyak yang memang ikhlas melepas pemain-pemain mereka. Jadi memang saya harapkan agar ada dukungan bagi Timnas Indonesia. Ya, walaupun sebetulnya kan Timnas U23 ini juga mengandalkan
pemain-pemain yang tidak banyak mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing ya. Tapi para pemain Persija ini adalah pemain yang penting juga bagi Persija Jakarta. Jadi ya walaupun nanti Persija akan mengalami kesulitan ya, tapi ya kita tahu nanti kan Liga 1 kan akan break dulu ya pada saat Idul Fitri kan. Jadi ya itulah salah satu cara bagi Thomas Doll untuk bisa melepas pemain-pemainnya. Dan saya pikir dalam hal ini seharusnya Shin Tae-yong juga bisa memahami kesulitan dari Thomas Doll karena ya dia juga under pressure lah ya. Kan kita tahu Persija kan musim ini performanya tidak konsisten terkait juga dengan performa para pemainnya yang memang naik turun ya. Kalau kita lihat Rizky Ridho yang bagus banget untuk timnas, tapi ketika bermain di Persija tampaknya komunikasi atau koordinasinya dengan pemain-pemain lain di lini pertahanan tidak sebaik seperti yang dia lakukan di timnas. Jadi ya saya pikir juga dalam hal ini PSSI memang saat ini belum ada dirtek ya, mungkin dari Badan Tim Nasional ya. Kalau bisa Pak Sumarji ya, ketua dari Badan Tim Nasional, yang memang saya respect banget orang ini, luar biasa kerjanya ya. Dia benar-benar all out ya bagi Timnas Indonesia ya, yang senior dan juga yang U23. Nah, supaya bisa membuka jalur komunikasi antara Thomas Doll dengan Shin Tae-yong agar dua pelatih ini yang menurut saya adalah dua pelatih yang bagus. Oke? Jadi jangan juga teman-teman meragukan kemampuan dari Thomas Doll. Ini pelatih yang bagus. Musim lalu buktinya dia bisa membawa Persija sampai bersaing di papan atas. Betul kan? Dia bisa mengubah style of play dari Persija, tapi memang musim ini kan banyak pemain-pemain baru, terutama pemain-pemain asing yang tidak lebih baik kualitasnya dari musim lalu. Jadi ini juga pelatih yang bagus. Nah, supaya ini dua pelatih yang bagus ini ya bisa berkomunikasi, bisa sharing juga mungkin ide-ide kan, nggak ada salahnya juga. Dan saya pikir Shin Tae-yong juga adalah sosok pelatih yang terbuka untuk terima saran atau juga masukan. Kenapa enggak? Karena ini kan pemain-pemain ini kan bermain bagi klub mereka kan, Persija Jakarta. Tentu Thomas Doll juga mungkin bisa memberikan masukan kepada Shin Tae-yong. Jadi saling memberikan masukan gitu. Mungkin Shin Tae-yong juga bisa memberikan masukan kepada Thomas Doll agar para pemain ini tetap bisa bermain dalam kondisi dan performa prima mereka setiap kali membela Persija dan juga tentunya Timnas Indonesia U23. Apalagi kita tahu bahwa Ferrari juga pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior, Rizky Ridho juga pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior. Jadi ini dua pemain ini adalah dua pemain masa depan bagi Timnas Indonesia dan juga tentunya bagi Persija Jakarta. Jadi menurut saya wajar saja jika Thomas Doll ingin agar Shin Tae-yong atau dalam hal ini PSSI bisa lebih fleksibel ya dengan timnya, karena memang kondisi dari Persija juga saat ini adalah mereka membutuhkan kemenangan dan ini adalah pemain-pemain pilar. Rio Fahmi, pemain yang sebelumnya dikatakan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya beberapa kali mengatakan ini pemain yang bagus dan ternyata dia bermain di wingback juga kita tahu performanya konsisten. Ferrari tadi sudah saya katakan, Rizky Ridho nggak perlu diragukan ya, ini dua pemain yang fight di lini pertahanan. Doni Tri Pamungkas nih mantap banget nih permainannya. Cuman bagaimana dia bisa lebih sabar untuk mengirimkan umpan-umpan yang lebih akurat dan juga kalau bisa lebih berani melepaskan syuting, karena dari segi pergerakan pemain ini waduh licin banget nih pergerakannya ya. Sulit banget nih dikawal. Skillnya luar biasa, sama juga dengan Raihan Hanan. Ini pemain yang bagus teman-teman. Saya sering lihat, cuma masalah dari Raihan ini kadang-kadang adalah finishing dan juga tentunya ketika dia terlalu lama menguasai bola. Padahal intinya bermain bola itu adalah untuk membagi bola tersebut, jangan terlalu lama dribbling. Karena jika terlalu lama dribbling, itu yang akan memungkinkan para pemain tim lawan untuk merebut bola dari kaki sang pemain. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu lagi nanti pemilihan pemain dari Shin Tae-yong, karena kan sekarang ini kan yang dibawa ke Dubai lebih banyak daripada skuad yang nanti diperbolehkan ya, atau pemain ya, jumlah pemain yang diperbolehkan ya untuk bermain di Qatar ya. Jadi nanti kita tunggu final squad dari Timnas Indonesia U23 dan kita harapkan segera akan ada pembicaraan antara Thomas Doll dan juga Shin Tae-yong agar dua pelatih ini juga bisa menjalin hubungan yang kondusif supaya nanti untuk kedepannya tentu itu adalah keuntungan bagi masing-masing tim, tentunya bagi Timnas Indonesia dan juga bagi Persija Jakarta. Dan saya juga sudah tidak sabar lagi teman-teman untuk menunggu nanti pertandingan uji coba dari Timnas Indonesia U23 yang kalau nggak salah kabarnya akan lawan China ya, nanti di Dubai ya, dan akan ada lagi nanti pertandingan uji coba lainnya, dan nanti saya akan kembali untuk memberikan ya update terbaru tentang kondisi para pemain dari Timnas Indonesia U23 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai, dan kita sebagai pemain ke-12 yang selalu saya katakan kita support terus Timnas Indonesia teman-teman. Timnas Indonesia Senior, Timnas Indonesia U23, Timnas Indonesia U20 dan juga tentunya Timnas Indonesia U16. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.